Mutiara Hikmah. Di antara cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan kitab. Idza husta kitaban, apabila kamu mendapatkan sebuah kitab, mau beli, mau dikasih hadiah, mau apalah gitu, yang penting mendapatkan sebuah kitab. Fala tudkhiluhu fi maktabatika, jangan kamu masukkan di perpustakaan pribadimu, illa ba'da an tamurra alaihi jarda, kecuali setelah kamu lewati, setelah kamu periksa secara sekilas, au qira'atan li muqaddimatihi, atau setelah kamu baca muqaddimahnya, wa faharasihi, dan daftar isinya, wa mawadhi'a minhu, dan beberapa pembahasan yang ada dalam kitab tersebut. Amma in ja'altahu fi ma'afannihi fil maktabah, adapun kalau langsung dimasukkan dalam rak bukumu, digabungkan dengan yang satu fan, yang satu disiplin ilmu, farubbama marra zamanun wa fatal umru dunan nadhari fih, maka bisa jadi berlalulah waktu, umur pun lewat tanpa pernah menelaah kitab tersebut. Wa hadza mujarrab, dan ini terbukti. Wallahul muwaffiq, wallahul muwaffiq. Baik. Paridhan azani Allah wa iyyakum. Jadi nanti kalau antum lulus, atau mulai sekarang nggak apa-apa. Kalau sekarang kan kitab yang dibeli itu hanya muqarrar, pasti dipelajari. Yang kita bahas itu adalah seorang ustadz yang sudah lulus sekolah dan dia itu memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya, entah kecil, entah besar, entah sedang, entah besar sekali. Lalu setiap kali dia itu memiliki kitab yang baru, entah itu hadiah, entah itu beli, entah itu apalah namanya, yang penting memiliki kitab yang baru. Maka begitu datang, begitu dapat, begitu beli, jangan langsung ditaruh di rak-rak perpustakaan. Karena rak-rak perpustakaan itu bukan untuk hiasan dinding dan bukan untuk nakut-nakuti tamu. Jadi sewong ojo karena punya uang yang banyak, jadi ruang tamunya itu diisi, dindingnya itu penuh dengan kitab. Dan kalau ada tamu yang datang itu takut, ini alim jalil, Syekhul Mubajjal, Syekh Mutomtom. Tidak ya kawan, kita beli kitab itu untuk satu faidah. Faidahnya itu bisa jadi sekarang, bisa jadi suatu ketika nanti. Faedahnya itu bisa jadi kita inginkan dari awal, bisa jadi kalau kondisi kita membutuhkan kitab tersebut. Banyak kasus itu ada orang tanya pembahasan masalah ini ada di mana Ustaz? Ana tanya, loh bukannya antum punya kitabnya? Ini enggak punya Ustaz. Kitab itu, pembahasan itu adanya di buku ini. Setahu saya buku ini ada di maktabah antum. Gitu. Oh alah, iya toh. Itu kan jadi masalah. Jadi itu kan jadi masalah. Tatkala materi itu ada di buku dia, ada di rumah dia, tapi kebingungan mencarinya di mana. Letak masalahnya di mana ya kawan? Kitab itu masuk tanpa pernah melewati pikiran kita. Jadi kalau ada kitab yang baru, maka yang dilihat pertama kali muqaddimah. Baca muqaddimahnya. Muqaddimah itu berapa baris toh? Yuk paling 2-3 halaman, mentok itu sudah. Muqaddimah. Kitab ini asalnya ditulis karena ini, dia tujukan karena itu, manfaatnya karena ini. Itu aja muqaddimahnya, istilah-istilah yang terbaru padanya. Yang kedua ya ikhwan, langsung
Jadi mukaddimah kan ada di depan, di depannya. Setelah itu antum langsung ke belakang, paling belakang. Oh ternyata kitab ini itu kitab fikih toyo. Oh ternyata kitab ini itu kitab opo. Ternyata kitab ini kitab opo gitu. Langsung ke belakang, paling belakang. Apa yang paling belakang? Hah? Daftar isi. Ini kertas kapan ini? Daftar isi. Daftar isi antum telaah. Daftar isinya. Pembahasan kitabnya. Ini lihat-lihat aja. Tapi sambil baca ya, masuk lihat-lihat tok. Sambil baca bisa tergambar secara global isi kitab tersebut. Bahwasanya kitab ini pembahasannya tentang masalah ini dari daftar isinya. Setelah itu bacalah 1-2 bab. 1-2 bab aja untuk mengetahui metodologi penulis dalam pembahasan. Beliau membahasnya pakai jalur satu arah pembahasan atau lintas mazhab, ataukah beliau itu pakai metodologi ahli hadis, ataukah pakai metodologi para ulama-ulama fikih. Apakah penulis itu membahas dengan panjang lebar ataukah tidak dengan panjang lebar, ketahuan dari 1-2 bab. Setelah itu silahkan ditutup, ditaruh di rak. Kalau nggak bisa langsung membacanya, itu akan sangat berfaedah kalau suatu ketika nanti antum butuh satu materi kajian, antum butuh satu materi ilmiah, pembahasan mau bahas masalah ini, ketahuan saya di maktabah pernah ada kitab ini, karena pernah lewat buku tersebut, mukaddimahnya, daftar isinya, dan pembahasannya, dan pembahasannya. Adapun ya kawan, kalau kitab itu datang langsung ditaruh, kadang-kadang itu loh beli lagi karena lupa kalau punya kitab itu. Kadang-kadang di toko itu bingung. Apalagi kalau antum sempat umroh, kemudian mampir ke toko buku. Jadi kalau seorang talibul ilm berangkat umroh itu mampiri toko buku. Kalau masyarakat awam budal umroh mampiri toko kurma. Itu bedanya ya. Antum pokoknya kalau umroh mampirnya toko buku berarti masih dianggap santri. Tapi kalau umroh mampir toko kurma, toko kismis, toko ini, toko itu tok. Hati-hati, dicoret dari daftar penuntut ilmu. Mampirnya itu toko buku untuk lihat-lihat, minimalnya lihat-lihat ya. Oh ternyata toko buku Saudi itu kayak gini. Nah terkadang sering kasus itu beli kitab di rumahnya tidak ada karena lupa kitab itu pernah dia miliki, lupa kalau kitab itu pernah dia punyai. Gara-garanya begitu datang dibuka kardusnya, ditaruh, sudah kemudian lenyap dari ingatan. Dan itu yang diingatkan oleh beliau. Kata beliau, farubbama marra zamanun wa fatal umuru dunan nadhari fih. Kata beliau, wa hadza mujarrab. Jadi ini sudah sering terbukti. Wallahu a'lam. Nah, Inspirasi Islami.